Sari Samosir. Ya, selamat malam Sari Samosir. Selamat malam. Ya, silakan Sari Samosir nyalakan kamera. Oke, jangan setengah-tengah, jangan begini-begini wajahnya. Nampak seperti sudah Oke, ya. Sari Samosir, coba yang jelas dulu wajahnya ya. Saya mau tanya dulu ini, Kristen atau Islam? Saya mualaf. Mualaf. Oke, Dulu, baik ya. dulunya Baik. Kristen apa? Dulu Kristen, kemudian mualaf. Sudah lama Sari Samosir menjadi seorang mualaf? Udah sekitar 17 tahun. 17 tahun berarti sudah lama sekali. Nonton Edis TV sudah lama? Udah. Sudah berapa bulan? Baru berapa minggu ya? 3 minggu. Oh, belum lama berarti 3 minggu, 3 minggu. Ya, Iya. apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Tapi wajahnya jangan Disampaikan gini-gini terus loh, jangan gini, jangan malu jadi orang anu, Mbak. bukan gitu, Bang, yang mau disampaikan gini ya kan. Bukan maksudku kalau mau menyampaikan wajah jangan begini-begini. Coba agak ke tengah sedikit, agak ke tengah. Nah, gitu kan cakep. Ya gimana? Silakan. Apa ya? Apa? Mau bertanya atau mau apa ini ya? Ya mau apa? Tadinya coba-coba si multi rupanya dinaikin gitu. Ya karena mengajukan permintaan naik ya saya naikkan. Makanya tadi kan saya bilang kalau mau naik pastikan sudah tahu apa yang mau dibahas gitu loh. Yang mau dibahas kan begini, Om. Apa itu? Untuk apa apa Gimana ini? Atau gini sajalah, kalau nggak mampu, biar saya yang mimpin jalannya diskusi. Selama Sari Samosir menonton channel saya ini, saya mau tanya, kenapa Sari Samosir masih nekat menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan? begini ya, Bang ya. Mm-mm. Memang saya mualaf ya kan. Itu memang udah jalan hidup saya. Doa itu saya yakin memang itulah apa saya Tuhan saya kan. Muhammad. Ya. Iya, kenapa Sari Samosir itu nekat begitu menuhankan Muhammad itu nekatnya? Kenapa itu? Yang membuat saya penasaran. Kenapa nggak mengikuti itu saja? Karena begini ya, di dalam sebuah hadis, Muhammad itu pernah menyuruh seorang wanita menyusui pria yang sudah dewasa. Padahal pria itu bukan suaminya. Itu dari mana Bang tahu itu? Salah itu Nah Abangku. kan sudah kubilang alasan seseorang itu Islam karena dia tidak mengerti agama Islam itu apa. Kalau dia mengerti agama Islam itu apa, pastilah dicampakkannya itu keluar buku-buku itu. Nggak boleh Orang gitu ngomong juga Bang. gini, banyak orang tersinggung ketika aku bilang begitu. Tapi mau gimana? Itu faktanya. Buktinya Anda tidak tahu kan? Anda merasa kaget. Dari mana kau dapat itu? Itu makanya dari mana Bang tahu itu masalahnya. Sementara Nah, saya aja nggak begini. tahu. Dari literasi orang Islam sendiri. Dari buku-buku orang Islam sendiri. Dari riwayat-riwayat hadis. Apa mau kubacakan hadisnya? Boleh? Baik, baik. Jadi, saya bacakan hadisnya ya. Perlu saya balikkan kamera atau bagaimana? Nggak usah. Oke. Saya tunjukkan hadisnya. Nanti kalau saya yang baca begini nanti nggak percaya pula. Kubalik saja ininya ya, layarnya ya. Oke. Baik, kubalik layarnya. Teman-teman,
Mohon maaf kalau materi kita agak sedikit mengulang yang sebulan yang lalu, karena seperti saya katakan teman-teman, ada muslim baru kita ulang topik yang sama, ada muslim baru kita ulang topik yang sama. Baik, karena muslim-muslim yang sudah paham itu sudah meninggalkan agama Islam. Cuman KTP-nya saja tinggal yang beragama Islam, orangnya udah nggak beragama Islam. Nih ya, aku bacakan ya. Sari Samosir ya. Aku pikir Sari Sari anu. Baik, aku bacakan nih. Ini hadisnya banyak ya. Nih, kita bacakan terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Nakid dan Ibnu Abi Umar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dan seterusnya ya. Jadi saya bacakan. Dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya, dari Aisyah. Jadi ini kesaksian istri Muhammad. Sahlah binti Suhail pernah mendatangi Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah. Ini suaminya dia nih. Ya, aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah ketika keluar masuknya si Salim. Salim ini pria dewasa yang tinggal di rumah dia. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi SAW pun bersabda, susuilah dia nih. Nih, susuilah dia. Nah, kaget itu kan? Itu merasa kaget karena aku bilang tadi selama itu jadi mualaf nggak pernah tahu ini. Susuilah dia. Nah, kemudian Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang dewasa? Rasulullah Nabi SAW pun tersenyum dan bersabda, aku tahu bahwa dia adalah orang dewasa. Amr menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim pernah mengikuti perang Badar. Di dalam riwayat Abu Abi Umar terdapat tambahan, lalu Nabi SAW pun tertawa. Perhatikan, tertawa Muhammad. Jadi yang kalian anggap Nabi ini, kejadiannya begini. Kubalik lagi kameraku ya, Ito ya. Kubalik dulu kameraku. Aku tahe. Perhatikan. Perhatikan ya. Jadi adalah wanita. Wanita ini ketahui bahwa wanita ini dia tidak sedang mengandung, dia tidak sedang keluar ASI. Ya, air susu ibu nggak sedang keluar karena wanita itu payudaranya keluar ASI kalau dia itu masih menyusui. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Ah, datanglah dia kepada Muhammad. Ya Rasulullah, katanya. Di rumahku itu, suamiku itu mukanya merengut. Cemburu dia. Karena ada si Salim di rumah. Salim. Padahal Salim itu pelayannya dia. Suruh-suruannya dia. Gitu kan? Nah, tapi Salim ini memang sudah dewasa. Dikatakan dalam riwayat lain itu dia sudah berjanggut. Sudah janggutan. Nah, ngadulah dia sama Muhammad. Dibilang begini. Bagaimana itu ya Rasulullah, katanya. Lalu apa kata Muhammad? Susuilah dia, kata Muhammad. Itu hadisnya sahih itu. Susui. Lalu heran perempuan ini bilang begini sama Muhammad. Bagaimana saya susui dia? Dia kan sudah dewasa. Tersenyum di situ Muhammad. Dikatakan dalam riwayat lain itu, di dalam riwayatnya sampai gigi gerahamnya terlihat. Nah, setelah disusui betul sama perempuan itu, keesokan harinya datang lagi. Perempuan itu berkata, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Cobalah itu ya, pakai akal sehat coba. Kenapa itu masih nekat mengikuti yang seperti itu? Coba jelaskan sama saya. Bukan nekat sih Bang, cuma itu kan memang awal dulu masih gadis ikut orang tua Kristen ya kan. Setelah nikah baru mualaf gitu.
Iya, selama jadi mualaf berapa 17 tahun? Udah 17 tahun. Ah, Dulu nikahnya umur 18 aku. iya, selama jadi mualaf pasti selalu dicekokin Muhammad itu suri tauladan yang baik. Di dalam dirinya terdapat contoh-contoh yang suri tauladan. Ternyata kalau kita buka literasinya Islam, bagaimana dia pantas jadi suri tauladan, jadi panutan kalau dia seperti itu? Coba. Makanya saya bilang kan, itu mualaf itu ya memang karena ketidaktahuan. Seandainya Anda betul-betul mempelajari agama Islam itu, satu malam saja menghabiskan waktu belajar, percayalah, besok pagi sudah itu telepon tukang loak. Tukang itu angkut-angkut buku. Nah, bawa buku ini, ambil sama kawan. Angkut dari rumahku ini. Nah, Tapi gimana kayak mana kira-kira? lah Bang? Anak udah besar-besar, nggak mungkin lah itu lagi ya kan? Jadi begini, ya saya juga tidak mau memaksakan ya, karena begini, orang itu menganggap sesuatu, ada sesuatu yang dianggap dia penting, ada sesuatu yang tidak dianggap penting, begitu. Mungkin ya, mungkin dalam tahap masa sekarang ini, ya Samosir masih memikirkan hal-hal yang mungkin belum sampai dalam ke sana. Ini karena ini perkara mengenai pedoman hidup, tujuan hidup, begitu. Karena ini hal yang paling krusial atau fundamental di dalam perjalanan hidup seseorang. Tapi selama jadi muslim sholat nggak? Alhamdulillah sholat Bang. Sholat. Waktu sholat bilang gimana? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Bilang begitu nggak? Boleh Coba. gitu juga loh Bang, nggak boleh menghinakan orang. Saya nggak menghina loh. Di mana saya menghinanya coba? Coba sebutkan di mana saya menghinanya. Ya Nggak kecuali baik yang loh, saya Bang. katakan itu fitnah loh. Kan yang saya katakan benar. Memang benar Muhammad nyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa. Ya kan? Kalau kita tanya sama ulama-ulama ini, nanti jawabannya dibilang dia, oh itu disuruh dimasukkan gelas susunya. Jadi dia merah susu terus dikasih sama si Salim. Ah, itu ngeles mereka itu. Kenapa saya katakan itu ngeles mereka? Pertama, itu tidak tertulis di dalam teks. Kedua, tidak didapati bahwa si perempuan ini yang namanya siapa tadi? Aduh, siapa tadi perempuan itu namanya? Istrinya Abu Huzaifah ini, ya kan? Dia itu jadi mustahil susunya dimasukkan ke dalam gelas, air asinya itu. Air susu ibunya itu dimasukkan ke dalam gelas. Karena tidak didapati riwayat bahwa dia sedang memiliki anak menyusu. Bahkan ayat persusuan itu udah hilang dari dalam Al-Quran itu. Menurut riwayat-riwayat, katanya ayat persusuan itu dimakan kambing katanya. Iya, ada ayat-ayat Al-Quran tentang rajam dan menyusui orang dewasa. Ayat itu sudah dimakan oleh kambing. Tapi kalau kita bahas yang ke sana-sana mungkin nanti itu tidak mengerti. Jadi maksudku, tapi bagaimana? Jangan suami tahu nggak ini? Anda nonton di sini? Suami dong nggak ada lagi Bang. Oh, suami sudah nggak ada lagi. Iya. Suaminya Terputus. udah mendiang. Udah 3 tahun Bang. Terputus. Udah 3 Bagaimana? tahun.
Terputus teman-teman. Saya nggak. Dia bilang apa teman-teman? Udah 3 tahun. Dia bilang apa teman-teman? Saya nggak dengar. Udah 3 tahun bang, udah 3 tahun. Iya, suaminya kemana? Udah 3 tahun mendiang bang. Oh, Udah meninggal bang. Ya, turut berduka ya, meninggal. Ya, intinya ya pesan saya seperti Meninggal. itulah. Salah satu Udah 3 tahun dahan. Oke, dia kayaknya udah mulai delay nih. Halo? Nggak ada niatan di dalam hati untuk kembali kepada jalan yang benar. Oke, nampaknya dia macet-macet teman-teman. Oke, coba perbaiki sinyal dulu ya. Coba perbaiki sinyal dulu. Ya, kalau udah seperti itu berarti tugas bapak-bapak gembala, bapak-bapak pendeta ya. Kalau udah seperti itu tugas mereka teman-teman. Tugas saya itu adalah menyadarkan tentang apa yang mereka imani. Memberikan kepada mereka sebuah pengetahuan-pengetahuan yang tidak didapatkan mereka di pengajian. Kalau kalian nontonnya ceramah subuh, kajian subuh, ya kan, pengajian Abdul Somad, kalian nggak dapat materi-materi yang seperti ini, nggak dapat, karena materi-materi yang seperti ini disembunyikan. Ya, ayo kita lanjutkan kembali ya. Ada Mei Mei.